Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ammi rasulin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi ini kita bisa menghadiri kegiatan haflah Quran yang ke-14 yang diselenggarakan oleh Madrasah Ibtidaiyah As-Salam Ambon. Dan alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini ada suatu peningkatan yang luar biasa dari prestasi anak-anak kita. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu, tenaga, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi amalan kita nanti di yaumil akhir insyaallah. Salam dan salam tak lupa kita haturkan pada baginda Nabi kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk pada kita, yang telah mengeluarkan kita dari minal zulumati ilan nur. Dan itu semuanya tidak lain adalah karena Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang kami hormati, Ibu Gubernur yang kami muliakan. Yang pertama, kami dari segenap pengurus Yayasan As-Salam Maluku mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga tak lupa kepada para ustadz dan ustadzah yang telah begitu dengan daya upaya untuk mendidik anak-anak kita, memberikan pondasi yang luar biasa. Karena dengan pondasi yang kuat, saya yakin perjalanan anak kita ke depan menjadi generasi, menjadi pemimpin yang baik, saya yakin. Apalagi dengan tema menjadi generasi milenial yang berkarakter Quran. Karena memang dalam kondisi Covid, tanpa kita dekat dengan Al-Quran, bisa jadi Covid ini menjadi bagian kita lebih banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, saya yakin dengan dilandasi dengan Quran, dibekali dengan Quran, anak kita walaupun dalam kondisi Covid, prestasi anak-anak kita luar biasa. Dan tahun ini sesuai dengan disampaikan oleh dari pihak madrasah, ada 2 orang yang sudah mencapai, ya ada 7 orang mencapai 5 juz, sampai 5 juz selesai. Ada 10 orang 4 juz alhamdulillah sudah selesai. Dan ada 2 orang melebihi, yaitu sudah mencapai 6 juz selama mengenyam pendidikan di As-Salam. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita sekalian. Padahal Yayasan As-Salam meletakkan dasar bahasanya angkatan yang sedang kelas 2 atau kelas 3 itulah yang akan menjadi proyek kita, minimal itu bisa 6 juz rata-rata. Tapi alhamdulillah lulusan tahun ini sudah ada yang memulai dengan 6 juz. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita Bapak sekalian. Dan ini menjadi bagian wujud komitmen kita sebagai pengurus di Yayasan As-Salam Maluku bersama dengan teman-teman. Kita memang komitmen untuk memajukan, memberikan sumbangsih tenaga, pikiran yang kita miliki untuk anak kita. Anak kita yang di Ambon dan Maluku pada umumnya, kita ingin menyiapkan generasi kita ini menjadi generasi yang memiliki pondasi yang kuat, yang dilandasi dengan Al-Quran. Tidak hanya pengetahuan, tidak hanya skill, tapi juga yang lebih penting adalah Al-Quran. Dan saya yakin kalau anak-anak kita memiliki Al-Quran, hafalan banyak, saya yakin semuanya itu akan menjadi mudah
menjadi lebih beres kehidupan, saya yakin dengan seyakinnya. Karena sudah dicontohkan oleh para sahabat, para tabiin dan tabiat insya Allah. Bapak Ibu sekalian, Ibu Gubernur yang kami hormati, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kami hormati. Dan alhamdulillah dengan kita meletakkan dasar anak kita sejak di RA, di MIT, alhamdulillah kita sudah mulai memetik hasilnya. Saat ini kita bisa rasakan oleh kita yang ada di Ambon. Ada anak-anak kita yang dari MIT As-Salam, beberapa orang sudah kuliah di Timur Tengah. Dan alhamdulillah hari ini bisa hadir, yaitu Pak Rusdi Kaliki yang punya anak hadir. Beliau sedang kuliah di Timur Tengah, dan karena COVID jadi kuliahnya juga Zoom dari Ambon gitu. Dan masih banyak anak kita yang dulunya alumni As-Salam, ada yang ke Rusia juga, ke migas di Rusia lulus juga. Ada juga yang banyak perguruan tinggi, tidak hanya di Ambon, Maluku, tapi juga ke perguruan tinggi yang ada di wilayah tengah maupun wilayah barat. Tentunya ini menjadi bagian sumbangsih yang dilakukan oleh para ustadz dan ustadzah yang ada di MIT As-Salam. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya Bapak sekalian yang perlu kita ketahui juga, memang kami dari pengurus Yayasan As-Salam Maluku terus berkomitmen memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk negeri kita, khususnya Ambon dan Maluku pada umumnya. Dan kita inginkan ke depan anak-anak kita menjadi pemimpin yang berkualitas dari sisi agamanya juga, dari sisi skillnya juga, dan dari sisi pengetahuannya juga. Kita inginkan dan kita menginginkan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan As-Salam itu menjadi yang terbaik. Kita inginkan kita harus mampu bersaing dengan pendidikan yang dikelola oleh saudara-saudara kita yang ada di sebelah sana. Kita sungguh sangat miris saat ini sekalian. Kalau kita bicara pendidikan, kita sangat jauh dengan pendidikan yang dikelola oleh saudara kita yang di sebelah. Dan inilah yang menjadi tekad, menjadi tantangan bagi kita teman-teman yang ada di Yayasan As-Salam untuk membangun yaitu lembaga yang berkualitas dan berkarakter. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, kita telah dalam perjalanan lembaga yang kami kelola, memang perjalanan kami sejak tahun 94-95 ya. Tapi karena terjadi konflik di tahun 99, kemudian off sempat 2 tahun 3 tahun, dan alhamdulillah di tahun 2001 ya. Di tahun 2001 kita mulai bangkit kembali. Dan ya kondisinya begitu kan, memang lokasi kita untuk mendapatkan tanah lokasi yang di wilayah Batu Merah, Kebun Cengkeh sama Esta ini kan susah. Makanya sekolah kita ya bergunung-gunung, bertrap-trap begitu. Kelihatan dari atas itu 1 lantai, tapi ke bawah bisa 3 lantai sekalian. Tapi kita tetap komitmen untuk membangun, menyediakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Dan alhamdulillah kita juga tahun ini bersama dengan teman-teman yang lain, memang yayasan yang kami kelola sebagian bernaung di Kementerian Agama, sebagian sekolahnya bernaung di Kemendiknas. Jadi kita bagi-bagi begitu. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah merintis untuk pendirian SMA. Kenapa sekalian? Karena memang kita terinspirasi anak-anak kita kalau cuma sekedar lulusan dari RA, SDMI ya, atau SMP MTS, dan kita tidak siapkan dengan SMA, nanti akan terputus dia punya pendidikannya dan pembinaannya terutama sekalian. Kita lihat kondisi COVID saat ini, saya tidak bicara di lingkungan saya saja, di BTN, sungguh anak-anak itu sangat
sampai malam masih bermain dan sebagainya. Ini sungguh sangat meresahkan kita sebagai yang kebetulan saya juga berada di bidang pendidikan, sangat meresahkan. Hal itu dengan mudah-mudahan dengan tahun ini kita menjadikan SMA menjadi alternatif. Dan SMA kita ke depan kita akan model boarding. Jadi ke depan kita akan menggunakan model boarding. Jadi anak nanti nginap, kita didik situ, kita siapin sehingga nanti lulus dengan harapan dia bisa melanjutkan, ya tidak hanya cukup di Ambon, tapi juga mereka ke wilayah tengah, wilayah barat, dan juga kita juga punya jaringan, kita bisa salurkan anak prestasi, bisa juga ke luar negeri begitu. Ini harapan kita, sehingga dia kembali ke Ambon, kembali ke Maluku, bisa memimpin Maluku dengan baik, bisa melahirkan para generasi-generasi yang begitu memiliki pengetahuan tapi juga agamanya juga baik. Ini menjadi harapan kita. Oleh itu pada kesempatan yang berbaik ini kami mohon dukungan pada Ibu Gub ya. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah audiens dengan Kepala Dinas Pendidikan. Juga alhamdulillah beliau sangat merespon untuk melanjutkan, dan alhamdulillah proses itu kita sudah lalui 4-5 bulan yang lalu untuk menyiapkan SDM-nya yang akan kita tempatkan di SMA nanti. Dan alhamdulillah atas dukungan Bapak Ibu sekalian para orang tua, kita sudah menyiapkan lahan juga, dan kita sudah memiliki sertifikat juga tanah itu seluas 1,8 hektar yang nanti insya Allah tahun depan paling lambat kita sudah memulai untuk pembangunan. Mari lewat kesempatan ini sekali lagi kami mohon dukungan pada Ibu Gub ya, Ibu Widya, tolong salam buat Bapak, salam hormat buat Bapak, untuk bisa kami membangun ini dengan cepat dan menyiapkan anak kita untuk cepat bersekolah di sekolah kami dan juga mendapatkan tempat yang layak sebagaimana pada sekolah-sekolah atau madrasah pada umumnya. Dan ini tidak lain dalam rangka untuk menyiapkan anak kita ke depan menjadi lebih baik. Dan kita komitmen bahwasanya anak kita yang masuk ke Asalam harus yang nomor wahid, harus Qur'annya bagus. Ini menjadi standar bagi kita sekalian. Dan ke depan kita akan berikan kriteria ketika lulus dari RA, dari MIT ada standarisasi. Ketika lulus dari MIT kita terapkan yang sekarang kelas 2 itu minimal harus 4 atau 5 juz. Kalau belum menyelesaikan maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ijazah. Ini kita sudah komitmen. Dan nanti memang betul ada komitmen dengan kita orang tua. Kenapa sekalian? Ini kepentingan anak kita. Bukan kepentingan saya sebagai direktur yayasan, teman-teman pengurus, tidak. Tapi semata-mata kami komitmen kita hadir di Yayasan As-Salam Maluku ingin memberikan yang terbaik, dan inilah yang kita miliki, tenaga kita, pikiran kita. Kalau harta kita angkat tangan, kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya punya tenaga dan pikiran. Mudah-mudahan inilah yang nantinya kita akan bisa pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki harta, itulah yang Bapak Ibu nanti akan pertanggungjawabkan. Oleh itu sekali lagi kami mohon dukungan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan niatan kita yang baik akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu serta anak-anak yang kami cintai, dan sekali lagi kami atas nama pengurus Yayasan As-Salam Maluku mengucapkan selamat ya buat anak-anak sekalian yang telah menyelesaikan hafalannya. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, 4 juz, ada yang 5 juz, 6 juz ya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal Anda semuanya, dengan harapan mudah-mudahan Anda ke depan
menjadi anak yang soleh dan solehat, menjadi anak idaman orang tua. Ya, bisa mendoakan orang tua dan mudah-mudahan cita-cita Anda dan semuanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan yang berbaik ini kami mohon pada Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Ambon untuk bisa memberikan sambutan dan arahan, dan juga kepada Ibu Gub untuk memberikan kesan dan pesan sebagai wakil dari orang tua dan sekaligus memberikan sambutan arahan buat kita semuanya. Demikian Bapak sekalian bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.